Selamat datang di SD Negeri Nangkaro. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif untuk mewujudkan di sekolah kita bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan dan juga memberikan dampak positif bagi anak didik kita. Nah, sebelum mulai kegiatan ini, untuk kelancaran kegiatan ini, mari kita melakukan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu apa? Kebudayaan. Budaya pernah dengar kan? Ya, budaya, budi dan daya. Suatu kebiasaan yang sudah melekat, sudah menjadi kesadaran yang diterapkan terus menerus di suatu tempat dan diyakini itulah suatu kebenaran. Budaya positif ini berarti positif berarti kan kebaikan, kebenaran yang sudah diyakini bersama untuk diterapkan. Nah, kegiatan diseminasi ini merupakan tugas saya sebagai CDP angkatan 10 dalam melaksanakan pemaparan ataupun berbagi pengalaman saya, berbagi apa yang sudah saya pelajari di program guru penggerak ini. Nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, dan harapannya nanti bisa juga menerapkan budaya positif itu di lingkungan Bapak Ibu mengajar nantinya, dan sudah barang tentu untuk diterapkan pada anak didik kita dan juga warga sekolah yang nanti harapannya ke depan ini sudah menjadi budaya yang tanpa diingat-ingatkan kembali sudah diterapkan, sudah menjadi kontrol dalam diri, menjadi motivasi intrinsik, bukan karena faktor dorongan dari luar ya, tapi dari dalam diri. Itu sebenarnya tujuan kegiatan hari ini dilaksanakan. Nah, di sekolah kita tentu kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan pemerintah kita. Nah, budaya positif ini juga akan mendukung program tersebut. Nah, yang akan dipaparkan dalam diseminasi ini antara lain yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan perilaku, dan segitiga restitusi. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata ini karena di PMM kan sudah diberikan, disematkan oleh pemerintah. Jika Ibu sering berselancar di PMM tentu sudah pernah memahami sedikit-sedikit tentang apa itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu masih ingat tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, Ibu Yuda benar? Masih ingat kan? Iya. Coba kalau masih ingat, mungkin beberapa apa itu tujuan menurut Ki Hajar Dewantara bisa berbagi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan ingatan saya mengenai apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sejauh mana yang saya ketahui.
Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Yuda. Memang yang disampaikan oleh Ibu Yuda benar sekali bahwa belajar dakwah Arab dibutuhkan, bahwa tujuan pendidikannya adalah menuntun. Kata menuntun ini yang menjadi di garis bawahi. Ya, menuntun adalah suatu yang ingin dikembangkan atau ingin diterapkan konsep menuntun ini di benak Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana kita menuntun anak didik kita menuju kebahagiaan mereka, berkembang mereka dengan segala kodrat yang dimilikinya. Anak didik kita sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk lahir memiliki bakat yang unik dalam diri mereka masing-masing. Jadi tugas guru untuk menuntun kodrat yang sudah melekat pada diri mereka agar bisa berkembang sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu sudah jadi diulas oleh Ibu Yuda. Tepat sekali, kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Atau istilah kerennya, mereka nanti akan harapannya adalah mencapai well-being, mencapai kebahagiaan mereka di masa depan nanti. Itulah tujuan kita di sini sebenarnya sebagai pendidik, untuk mengantarkan mereka mencapai tujuannya, berkembang sesuai dengan harapan orang tua yang menyekolahkan mereka dan juga harapan pribadi mereka. Saya ingin tumbuh menjadi anak yang berguna. Nah, tiga faktor yang menuntun tersebut adalah yaitu murid, sekolah, dan guru. Ya, yang faktor yang menuntun itu, kalau di sekolah murid itu harapannya adalah tumbuh dalam kodrat alam dan zamannya. Kemudian di sekolah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan guru yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Inilah tiga pilar faktor yang menuntun, dan harapannya nanti adalah lahir profil pelajar Pancasila, yaitu yang memiliki 6 dimensi. Ada Bapak Ibu yang masih ingat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu berakhlak, ya betul sekali, betul, berakhlak mulia. Yang kedua berkenekaan global, kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, ya, bernalar kritis Pak Ibu ya. Nah, itulah harapan anak didik kita yang nantinya diharapkan mereka itu tumbuh menjadi anak yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu berpikir kritis, mampu menjalani hidup secara mandiri, dan juga budaya Indonesia yang sudah dari dulu sudah kita terapkan, yaitu gotong royongnya meningkat biar tidak pudar nilai-nilai gotong royong tersebut. Nah, di sekolah inilah tempatnya persemaian benih-benih budaya itu. Sekolah adalah tempat kebudayaan. Nah, kita sebagai guru di sini yang memiliki tanggung jawab untuk menuntun anak didik kita nantinya tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itulah tiga faktor yang menuntun, yang menjadi faktor pendukung. Nah,
perubahan paradigma belajar tentu terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Tentu masa Bapak Ibu bersekolah dan masa saya juga dulu berpendidikan tentu paradigmanya berbeda dengan anak didik kita sekarang. Ya, zaman Bapak Ibu kita belum pernah mengenal yang namanya gadget, betul Pak Dina? Belum pernah, belum tahu apa itu HP, itu masih di luar angan-angan kita. Jangankan menggunakan, melihatannya belum pernah. Mungkin hanya di film, ya di film itu khayalan. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Kita bisa ngomong langsung di HP, kita bisa lihat orang di luar negeri secara live, video call istilah kerennya. Nah, sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita sedang kembangkan di sekolah, kita terapkan sesuai dengan tentu arahan dari pemerintah. Kita sudah diberikan kurikulum dan kita menerapkannya di sekolah untuk perubahan yang nantinya menuju ke arah yang lebih baik. Semua yang dilakukan pemerintah adalah tujuannya untuk kebaikan anak didik, kebaikan murid. Kenapa kurikulum itu dirubah? Bapak Ibu sudah belajar di PNM tentang materi kurikulum. Di sana dijabarkan bahwa kurikulum itu tidak harus dari tahun ke tahun terus itu saja. Berarti kita stagnan jadinya, tidak ada perubahan. Karena yang abadi itu adalah perubahan. Nah, pemerintah melakukan kajian-kajian kurikulum adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah, apakah masih relevan dengan kebutuhan zaman apa tidak. Itulah sebenarnya intinya perubahan kurikulum itu dilaksanakan. Jadi kita sebagai guru jangan anti dengan perubahan kurikulum. Mungkin ada beberapa pihak, beberapa stakeholder yang anti. Kenapa kurikulumnya selalu dirubah? Kenapa belum selalu dirubah? Itu kan perlu anggaran yang besar. Memang membutuhkan anggaran yang besar. Tapi di balik itu ada tujuan atau cita-cita besar yang diharapkan kita ingin setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang pendidikannya sudah maju. Kita tidak ingin tertinggal terus. Tetangga kita Singapura, Malaysia pendidikannya sudah maju. Pendidikan kita harapannya bisa mengimbangi pertumbuhan pendidikan di luar juga. Sumber daya manusia Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk kita adalah sampai 250-an lebih juta, 250 juta lebih. Itu merupakan aset bangsa. Nah, belum tentu harus dilengkapi dengan sumber daya manusianya yang tinggi juga, yang bisa kompetitif nantinya di kancah dunia. Karena sekarang zaman sudah globalisasi, kita mencari pekerjaan sudah bebas ke luar negeri. Orang luar negeri bisa masuk dengan mudah bekerja di Indonesia. Makanya kalau kita siap dengan sumber daya manusia, kita bisa kalah, bisa terpikirkan, bisa jadi penonton di rumah kita sendiri. Nah, saya coba pertanyaan. Apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin dari dulu, dari kita bersekolah, sekolah TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, selalu mendengar ada disiplin. Disiplin, apa itu disiplin?
kamu harus disiplin nak, Pak Guru bilang. Di rumah juga bapak dan ayah ibu kita di rumah, kamu harus jadi anak yang disiplin. Apa sebenarnya disiplin itu? Tujuannya disiplin adalah ya sesuai dengan harapan ya. Disiplin itu apa yang diinginkan, apa yang diprogramkan atau dijadikan role atau rambu-rambunya ya di sekolah, di rumah itu ditaati, itu dianggap disiplin. Nah, disiplin positif yang di sini ditekankan adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Mungkin itu anggapan kita dari dulu. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan secara seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak? Nih, kalau dia sudah disiplin berarti kita merasa tidak nyaman. Misalnya, contoh, kita harus ke sekolah sampai jam 7.30 sudah habisnya di sekolah. Tentu kita merasa dikejar oleh waktu. Saya harus sampai tepat waktu 7.30. Kalau tidak, sudah kelihatan di absennya kurang jam kerja. Berarti tidak nyaman. Anak didik kita, misalnya hari Senin kamu harus memakai seragam lengkap, topi, baju, rompi, dasi, sepatu, kaos kaki. Itu kan peraturan di sekolah. Berarti dia kalau tidak memakai salah satu atribut itu sudah merasa tidak nyaman. Itulah yang paradigmanya selama ini kata disiplin itu dikaitkan dengan peraturan. Nah, harapan ke depan nanti disiplin positif ini sudah menjadi kontrol dalam diri kita. Kita tidak merasa terpaksa melakukan tindakan disiplin tersebut, bukan karena kita merasa takut untuk dihukum. Hilangkanlah tujuannya itu rasa motivasi dari luar. Kita melakukan disiplin positif itu karena motivasi intrinsik. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik? Nanti ada beberapa cara-cara dalam penerapan disiplin positif itu di sekolah kepada anak didik kita. Nah, disiplin positif ini adalah kalau saya jabarkan, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Norma yang dianggap positif itu sebenarnya disiplin positif itu untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan positif yang mulai diyakini tentang nilai kebajikan. Nah, pembiasaan positif inilah yang nantinya akan menjadi kontrol dalam diri mereka, menjadi alarm pengingat. Tentu saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya pada anak didik. Nah, saya ingin bertanya, pembiasaan positif Bapak Ibu yang sudah diterapkan di kelas masing-masing apa saja? Bisakah memberikan satu contoh pembiasaan positif yang sudah Bapak Ibu terapkan? Yang Pak Kedut? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak ya. Saya sudah menerapkan disiplin positif di kelas saya. Contohnya salah satu itu adalah menyiapkan buku pelajaran sebelum guru datang. Jadi
sebelum guru datang itu siswa sudah siap dengan alat tulis dan bukunya, begitu Pak ya. Nah, kalau misalnya di kelas-kelas lain saya lihat itu kalau belum datang gurunya, murid-murid itu tidak ada yang mengeluarkan buku, ya. Jadi itu mencerminkan mereka belum siap untuk belajar. Gitu. Jadi saya tanamkan untuk menyiapkan alat pembelajaran dulu sebelum guru datang. Itu Pak ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Pak Ketut Suparno yang sudah menerapkan pembiasaan-pembiasaan atau tindakan-tindakan yang sederhana sekali sebenarnya dilakukan di sekolah yang memang seharusnya memang sudah kita lakukan, tapi kadang-kadang itu dilupakan karena sebelum pembelajaran dimulai anak itu harus disiapkan secara psikis juga siap untuk belajar, menyiapkan diri mereka, menyiapkan wadah. Kalau saya umpamakan ya, mereka akan menerima pelajaran di sekolah, nama pendidikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau wadahnya belum siap, maka kalau saya ibaratkan ilmu itu air, wadahnya misalnya gelasnya belum disiapkan oleh anak didik kita, airnya bisa tumpah ya. Jadi harus disiapkan dulu. Nah, itu salah satu kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah, di kelasnya Pak Ketut. Bagus sekali. Harapan saya Bapak Ibu guru yang lain juga menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif itu pada anak didik kita. Kita ajak anak didik kita untuk melaksanakan hal tersebut dengan apa yang mereka yakini itu memang kebenaran, bukan karena paksaan. Ya, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, memang tumbuh motivasi dari dalam diri mereka. Mereka meyakini nilai-nilai kebajikan tersebut. Itulah kebenaran. Jadi mereka punya landasan dasar bahwa hal-hal positif harus ditanamkan dalam diri kita sejak dini. Karena itu akan nanti menjadi kontrol ke depan kita. Kalau sudah dari kecil terbiasa memiliki kebaikan-kebaikan dalam diri, nilai-nilai positif, norma-norma itu di masyarakat sudah melekat dalam diri mereka, maka besarnya nanti anak didik kita itu sudah siap jalani hidup mereka di kehidupan yang keras ini, kehidupan nyata. Seperti apa kita bertarung dengan kehidupan ini, kita harus berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Nah, disiplin positif juga jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Coba kita renungkan, apakah yang kita lakukan itu karena ada dorongan, apakah karena ada motivasi dari luar, ingin mengharapkan sesuatu. Nah, motivasi manusia melakukan sesuatu, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman tadi. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada harapan dari balik yang kita lakukan. Tidak ikhlas ya? Ya, tidak ikhlas. Kita terikat dengan apa yang kita lakukan. Kita terikat pada hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Jika boleh saya tahu,
Apa alasan Bapak Ibu guru hadir tepat waktu di sekolah setiap paginya? Apa kira-kira motivasinya? Apakah takut dengan Bapak kepala sekolah nanti ditegur? Apakah ingin menjadi guru teladan dengan predikat rajin, tepat waktu datang ke sekolah? Ya, apakah itu lagi? Mungkin setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Wayan atas kesempatannya. Kembali lagi saya masuk. Nah, apa alasan saya ada di sekolah tepat waktu? Nah, jadi alasan saya ada ke sekolah tepat waktu itu di samping saya menjadi guru itu saya harus menjadi role model untuk peserta didik saya gitu. Nah, bayangkan Pak Wayan, jika gurunya saja terlambat, bagaimana kita mau mendidik siswa untuk tepat waktu? Nah, jadi kita harus menjadi role model untuk mereka. Jadi biar mereka tidak berpikiran, oh gurunya saja bisa masuk siang, kenapa saya tidak? Kan seperti itu Pak Wayan. Nah, jadi kita harus menjadi contoh yang baik. Nah, selain kita terikat, ya terikat karena kita absen sekarang kan sudah menggunakan apa namanya STNK Pak Wayan. Bagus sekali Pak. Terima kasih. Sangat menginspirasi sekali jawabannya. Kita ingin menjadi role model yang positif bagi anak didik kita. Menjadi role model, menjadi panutan. Ada keinginan ya, ingin mendapat penghargaan. Mungkin yang lain punya pendapat ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab apa alasan ibu bapak hadir ke sekolah tepat waktu. Kalau menurut saya, kita hadir ke sekolah tepat waktu itu salah satu contoh untuk mendisiplinkan diri kita pribadi sebagai guru. Karena kita sudah ditugaskan, kita sudah diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menjaga dan juga mendidik anak didik kita. Kalau misalnya kita datangnya terlambat, anak didik kita mungkin bisa mencontoh bagaimana gurunya tersebut untuk berperilaku. Jadi kalau kita misalnya datang ke sekolah tepat waktu, berarti kita bisa memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita pribadi di sekolah. Terima kasih. Menjadi contoh juga, menjadi panutan. Itu menurut Ibu Dian dan juga menurut Bapak Ketua tadi menjadi role model, menjadi teladan positif. Mungkin ada yang Pak Ibu yang lain, apa motivasinya? Mungkin ini bisa pakai mic saya kali itu. Terima kasih ya. Pak Kalau menurut pendapat Dian itu, karena kita mempunyai sikap yang bertanggung jawab. Nah itu pertama. Sikap yang bertanggung jawab, taat patuh pada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jangankan pada saat kita menjalankan tugas. Kalau disiplin itu di mana-mana perlu kita juga disiplin. Di rumah pun kita harus disiplin. Disiplin apa? Waktu ini jam segini adalah selesai dan jam segini sudah mengambil yang lain. Nah itu musik. Kalau menurut pendapat dia, kalau di sekolah kita menjalankan tugas, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh waktu atau yang ditentukan oleh pemerintah dan yang lain. Gitu kan? Ya setuju. Jadi Pak Jero kalau yang bisa tangkap, Pak Jero ingin menaati peraturan yang ada. Jadi hadir tepat waktu adalah sebuah peraturan di sekolah yang ingin ditaati. Nah, semua motivasi tersebut memang benar adanya. Nah, yang ingin berbagi, apakah karena takut tadi sudah disebutkan, takut karena melanggar aturan,
takut ditegur, menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita takut dengan peraturan yang ada, berarti kita takut dihukum. Itu termasuk motivasi eksternal dari luar. Ingin mendapat imbalan atau ingin mendapat penghargaan misalnya, itu tergolong dalam motivasi juga eksternal, motivasi dari luar. Nah, yang disebutkan kita datang tepat waktu ke sekolah karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid, seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Ketut dan Ibu Ketubian, itu benar sekali adanya. Itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, karena kita sadar betul bahwa itu adalah panggilan hati. Jadi ada motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri Bapak Ibu guru sendiri. Itulah harapannya disiplin positif itu, karena motivasi kita sendiri, bukan karena takut dengan pimpinan, bukan karena takut dengan dihukum nanti. Karena diri kita harapan dari penerapan disiplin positif ini adalah mereka hadir ke sekolah bukan karena takut dihukum berdiri di depan kelas dengan tangan di telinga, kaki naik satu, atau lari keliling lapangan 10 kali, bukan karena itu. Tapi anak didik kita nanti harapannya dengan penerapan disiplin positif ini karena motivasi internal, bukan karena eksternal. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan, perlu kita biasakan setiap hari. Pembiasaan positif. Memang di awal-awal merasa tidak nyaman, karena kita kadang terbiasa berada pada zona nyaman ya. Zona nyaman itu enak sekali. Bangun siang, terus mengerjakan tugas, nanti aja, PR tidak dikerjakan. Nah, itu zona nyaman. Tidak terbiasa melakukan kegiatan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, yang sudah diwajibkan kepada kita, sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, inilah yang nanti Bapak dan Ibu guru lah tugasnya ini, menerapkan disiplin positif kepada anak didik dan juga kepada seluruh warga sekolah, bukan hanya pada anak didik saja. Semua guru, siswa, dan juga bersinergi dengan komite sekolah, orang tua siswa, untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif ini. Disiplin positif ditumbuhkan pada semua orang, harapannya semua orang, bukan pada murid saja, guru juga harus menerapkannya. Begitulah harapan dari pemerintah kita menurunkan kurikulum mereka ini, dan dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan menjadi nyawanya. Nah, menurut Yani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Jalu, itu adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain,
dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin ketiga lah, inilah yang sebenarnya diharapkan untuk mewujudkan seseorang yang memiliki motivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Inilah yang diharapkan, nilai-nilai ini yang perlu ditumbuhkan. Perlu waktu, perlu pengorbanan pemikiran, pengorbanan program-program di sekolah ya. Kita sebagai pendidik harus berusaha program apa yang kita kembangkan nanti untuk menumbuhkan motivasi secara intrinsik ini, menyadarkan mereka biar tertanam di alam bawah sadar anak didik kita itu, mereka itu melakukan sesuatu secara ikhlas, secara yang mereka yakini. Itu ya harapannya. Bapak Ibu silakan sambil kita berdiskusi bersama, silakan nikmati hidangan yang sudah disiapkan. Silakan Bapak Ibu sambil snacknya dinikmati. Nah, juga tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid yang akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginan sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena mereka takut pada hukuman, bukan takut melanggar peraturan sekolah, atau ingin mendapat pujian dari temannya atau pujian dari gurunya. Bukan itu yang harapannya, tapi karena motivasi mereka sendiri. Itu harapannya. Nih, silakan. Oh ya. Nah, di sini lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Bapak Ibu, apakah dihukum mereka atau mengingatkan dengan konsekuensinya yang sudah, misalnya kalau tidak datang tepat waktu nanti ngepel di kelas sendiri sampai selesai? Itu konsekuensi yang harus disepakati bersama. Atau dengan restitusi. Bu Koma gimana menerapkan? Oh, berarti cenderung dengan memberikan ya, coba kasih mic-nya, silakan biar jelas. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk membersihkan kelas. Jadi Ibu Komang lebih cenderung adanya dengan memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman, membersihkan kelas jika anak itu datang tidak tepat waktu. Itu yang diterapkan. Mungkin ada yang lain? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Nah, bagi saya untuk siswa yang terlambat datangnya, kita harus memberikan restitusi. Nah, jadi kita tanyakan dulu bagaimana kok bisa telat? Ya restitusi ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu kenapa siswa itu bisa telat gitu. Karena kita tidak boleh langsung memberikan hukum memvonis mereka gitu. Kita harus mencari tahu dulu bagaimana keadaan mereka gitu. Apa yang menjadi penyebab mereka datang terlambat gitu Pak ya. Jadi kita harus menanyakan dulu sebelum kita mengambil keputusan. Karena kita tidak langsung memvonis siswa, kita harus mencarikan solusi. Nah, setelah mengetahui masalahnya, kita harus memberikan solusi, mencarikan solusi. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Kedep. Jadi yang bisa tangkap, Pak Kedep sudah belajar tentang restitusi di PNM.
yang di guru penggerak ditekankan ini yang oleh pengajar, yang oleh pengajar praktik, instruktur, fasilitator, bagaimana kita menerapkan restitusi kepada anak didik kita. Selain juga di PMM sudah tentu disematkan di sana di pelatihan anak didik cara-cara penerapan restitusi. Jadi kita tidak langsung menghukum anak didik kita. Tentu kita tidak tahu kenapa alasan mereka datang terlambat. Mungkin saja banyak orang tuanya bocor di jalan saat mengantar, atau mungkin karena anak didik itu sakit jika terlambat bangun sehingga mereka terlambat. Kita kan tidak tahu. Kalau kita langsung begitu datang ke sekolah mereka terlambat langsung kita hukum, mungkin ada pemberontakan dalam diri mereka. Paradigma pendidikan kita dulu begitu loh. Memang kita dikeras. Siapa yang melanggar kena hukuman. Membersihkan WC, lari keliling lapangan 10 kali, menghormat bendera dari datang sampai jam 10 pagi, dari pagi, berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat satu, tangan di kedua telinga. Itu zaman pendidikan kita dulu, Bapak Ibu masih ingat tentu. Mungkin Bapak guru kita dulu saat mengawasi kita kerja bakti di sekolah membersihkan lingkungan. Saya pernah dulu Bapak gurunya bawa penggarisan yang panjang dari kayu itu 1 meter itu. Bagi anak yang tidak melakukan tindakan pembersihan, pantatnya dipukul teplak. Mungkin cara-cara itu yang dulu dianggap berhasil oleh guru-guru kita, diyakini itulah yang baik saat itu. Tapi zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Nanti kita bisa kena hukum dari penegak hukum karena kita sudah melakukan tindakan kekerasan fisik. Ada pasal yang dilanggar, norma hukum yang kita kena. Sudah ada kasus guru yang dilaporkan oleh orang tua murid karena melakukan tindakan kekerasan kepada anak didiknya. Nah, harapan saya di sekolah Bapak Ibu tidak ada kejadian yang seperti itu. Nah, jadi kita melakukan tindakan pendisiplin kepada siswa dengan restitusi. Kita menstabilkan identitasnya. Tadi Pak Dokter menanyakan kenapa anak ini terlambat. Terus diyakinkan bahwa mereka itu manusia yang dalam dari salah. Jadi mereka tidak merasa terpuruk sekali atas pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi mereka akan menyadari secara sendiri. Artinya validasi tindakan salah mereka divalidasi. Kemudian tanyakan alasannya, berikan juga penguatan kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ketut, mungkin anak didik kita itu terlambat ada alasan yang mendasar yang penting. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara meyakinkan mereka apa yang sudah mereka yakini. Itulah langkah segitiga restitusi itu. Apa yang sudah mereka yakini, yang sudah menjadi keyakinan mereka, dan mereka akan berubah sesuai dengan apa yang diyakini. Atau yang kita buatkan keyakinan kelas bagi anak yang datang lambat, harus memberikan alasan apa alasannya, sebutkan, dan mereka bertindak tidak terus-menerus seperti itu. Ada solusi yang ingin mereka terapkan. Mereka akan merubah perilakunya dari yang datang terlambat, besoknya dia akan
lagi. Tentu mungkin alasannya tadi malam dia bergadang, dia tidak akan bergadang lagi. Mereka yang akan mengeluarkan solusi-solusi dari dalam dirinya. Itulah kepada kita sebagai guru, ini perlu dilatih. Restitusi ini perlu sering dilatih, memerlukan cara-cara, strategi. Kita harus apa dulu Bapak Ibu? Biasanya kalau kita melihat pelanggaran, ketidaknyamanan atau ketidak disiplin, pasti kita emosi. Namanya manusia, kesabaran itu ada batasnya. Nah, disinilah pintar-pintarnya Bapak Ibu guru mengontrol emosi dulu. Jangan saat ibu guru baru melihat siswa itu melanggar, langsung pasti adrenalinnya meningkat, emosinya meningkat, ingin sekali menegur dengan keras. Nah, diamkan dulu sebentar, tarik nafas Bapak Ibu guru, lalu setelah tenang baru diajak ngobrol pelan-pelan begitu. Itulah tujuannya restitusi itu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas tersebut. Nah, di sini ada saya punya tabel, yaitu identitas gagal diberikan hukuman, identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Jadi yang bacakan suatu yang menyakitkan kalau hukuman itu harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jika mereka diajak ngobrol, dilihatkan peraturan, jika kamu datang terlambat, otomatis kamu harus membersihkan kelas lebih luas dari area temannya yang biasa piket. Berarti ada konsekuensi yang sudah disepakati bersama, itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi perbedaannya itu merupakan pilihan. Ya, pilihan. Ada pilih-pilihan terbaik atau pilih-pilihan yang mereka bisa pilih. Nah, identitas gagal yang berupa hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman itu mungkin efektifnya sementara saja. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Nah, ini kalau restitusi karena mereka sudah memiliki kesadaran dalam dirinya. Jadi mereka datang tepat waktu karena memang motivasinya ingin menghargai dirinya, bukan karena takut hukuman. Kalau takut hukuman, ngambil terus jangka pendek ya. Nah, berikutnya karena adanya dan diberikan hukum itu ada korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Itu pilih-pilihannya. Jadi sifatnya ini positif kalau restitusi itu. Kalau hukuman sifatnya negatif, ada sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral, ya, karena mereka sudah tahu bahwa itu melanggar, tapi juga dilakukan, berarti dia ingat kesepakatannya bersama. Itu konsekuensi netral ya, tidak terpaksa jadi melanggar itu. Nah, kalau resolusi motivasinya positif, ingin merubah diri. Nah, masalah terpecahkan kalau dengan restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku yang baik. Fokus pada pemecahan masalah itu restitusi. Kalau hukuman sistem akan berjalan bila murid tidak takut itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi memerlukan mentoring ya atau pengawasan, supervisi terus-menerus. Itu kalau konsekuensi. Jadi di sini harapannya kita
melaksanakan restitusi. Itu nggih Bapak Ibu semuanya, harapannya nanti kita semua terbiasa menyelesaikan suatu masalah, suatu pelanggaran dengan cara restitusi, segitiga restitusi. Nah, yang berikutnya lagi Mas Benar pamernya, nanti yang bisa bagikan slide ini kepada Bapak Ibu untuk memahami pengertian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, dan kalau diterapkan hukuman tersebut dampaknya akan seperti ini, konsekuensi, kalau restitusi dampaknya seperti ini. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah, karena restitusi ini akan menyelesaikan masalah dari si pelanggar itu sendiri, dibuat oleh siswa, bukan oleh guru. Kalau hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru bersama siswa. Tapi kalau restitusi dibuat oleh murid itu sendiri, dia yang akan menawarkan solusi atas tindakan salah yang mereka lakukan. Pak guru, saya melakukan kesalahan, datang terlambat. Kita tanyakan kenapa? Saya terlambat karena bangun kesiangan. Alasannya apa? Saya begadang di malam, nonton HP, main HP. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kita bisa tawarkan solusi seperti itu. Tentu anak itu akan menjawab, saya tidak akan lagi bergadang, Pak Bu. Jadi solusi itu datang dari anak itu sendiri. Itu harapannya. Nah, setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika murid-murid yang berperilakunya negatif, apakah masih akan menghukum mereka? Tidak, harapannya anak didik kita jangan langsung diponis dengan hukuman. Ditanyakan dulu, divalidasi dulu, menstabilkan identitas mereka biar mereka merasa jadi orang tidak merasa dirinya bersalah, biar tidak menjadi orang perlu direstitusi secara terus-menerus. Ini Ibu Koman bagus sekali. Memang benar. Ya. Itu kasus. Ya. Benar sekali Bu Koman. Menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana jika anak itu terus-menerus, memang ada kejadian seperti itu Bapak Ibu, ini anak itu nakal ya. Nakal, kadang-kadang dia, kenapa dia melakukan hal tersebut? Itu yang harus kita tantangan sebagai seorang guru, seorang pendidik. Kita harus punya kesabaran. Kita gali terus. Restitusi itu terus dilakukan Bapak Ibu. Bukan gagal, bukan Bapak Ibu sekarang melakukan restitusi, besok anak itu lagi melakukan, 2 hari lagi melakukan. Gagal nggak restitusi yang saya lakukan? Tidak. Restitusi itu gagal jika Bapak Ibu guru berhenti di sana, tidak melanjutkan lagi. Jadi ada teori yang gagal. Sebenarnya Pak Ibu, strategi itu gagal jika kita berhenti melaksanakannya. Inilah tantangannya. Karena anak itu mungkin punya motivasi lain, punya motivasi lain. Kenapa dia sering datang pulang? Ini gagal. Mungkin saja dia di rumahnya tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Dia terus datang terlambat, dia terus ditegur oleh gurunya. Yang punya pengalaman dulu di kelas 6, anak itu awal-awal dia aman-aman saja, dia tertib-tertib saja, berperilaku sopan, santun. Tapi belakangan dia, kenapa dia menjadi anak yang nakal, mengganggu teman, kadang menjahili temannya sampai temannya nangis. Kemudian temannya melakukan hal yang tidak dia inginkan, dia melakukan dengan fisik, menyakiti dengan fisik. Nah, setelah ditanyakan secara pelan-pelan,
Jadi observasi anak tersebut, diajak berkomunikasi secara baik-baik, ternyata di rumahnya ada permasalahan keluarga. Nah ini yang tidak kita tahu, kenapa anak itu berperilaku seperti itu. Mungkin di rumahnya dia kurang perhatian, sehingga dia mau mencari perhatian di sekolah melalui teman-temannya, melalui bapak ibu gurunya. Nah inilah yang menjadi tantangan kita sebagai pendidik. Begitu berkembangnya. Jadi jika ada memang kenyataan itu realitis itu, bapak ibu nih, anak didik saya pernah melakukan seperti itu. Dia punya murid yang kelas 6 gede niscaya, dia berkali-kali lambat. Kadang-kadang dia di kelas dia mengantuk. Sudah berkali ditegur, ditanyakan kenapa, apa alasannya gede niscaya, kenapa sering datang terlambat. Ternyata dia bergadang di rumahnya, bergadang dengan teman-temannya. Kadang-kadang dia main HP sampai larut malam, main game. Ini yang menyebabkan jadi mau tidak mau dia pasti terlambat karena bangunnya kesiangan. Dan dia sudah pasti di kelasnya akan mengantuk. Nah inilah yang jadi tantangan saya, bagaimana mendisiplinkan mereka, terutama anak didik yang terindikasi nakal, berkali-kali melakukan, berarti kan dia nakal. Dan juga setelah saya interogasi lebih lanjut atau saya ajak berdiskusi lebih lanjut, ternyata di rumahnya dia anak yatim piatu. Jadi saya dadinya marah besar awalnya sebelum saya mengetahui tentang beberapa disiplin kedisiplinan restitusi, saya marah, saya hukum dia. Tapi setelah ditanya ternyata itu alasannya mendasar sekali. Jadi anak itu butuh perhatian lebih karena di rumahnya hanya bersama neneknya, tapi tidak ada yang mengontrol, tidak ada figur bapak dan ibu di sana. Nah inilah yang menjadi tantangan yang cukup bagi saya menjadi pendidiknya. Bagaimana harus memberikan perhatian ekstra kepada dia. Inilah menjadi tanggung jawab kita. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini contohnya ya. Kalau contoh tindakan guru, kalau di mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan sepak bola 2 kali jika terlambat. Nah itu contohnya. Push up 15 kali. Kemudian mengganti kertas teman yang dicoret-coret, misalnya ada temannya coret-coret kertasnya diganti. Nah itu tindakan guru. Terus hukuman apa yang diberikan? Nah ini tindakan guru ini adalah yang pertama itu menghukum, yang kedua juga menghukum. Dari kelima itu bukan hukuman. Nah kalau mengganti tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Jadi jika kamu melakukan tindakan mencoret-coret kertas teman, kamu gantinya ada konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Ini silakan dulu. Kemudian membersihkan lapangan yang kotor. Jika dalam waktu itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, dihukum. Nah, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya. Jadi ada konsekuensinya. Di pertemuan sebelumnya mungkin sudah diajak anak didik itu
melihat peraturan yang ada dan konsekuensi apa yang akan mereka terima jika melanggar aturan tersebut. Ini konsekuensi. Nah, pemberian hukuman akan membuat identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita harus melakukan konsekuensi atau restitusi. Ini yang harus dilaksanakan. Sebisa mungkin hukuman itu dihilangkan, diganti dengan konsekuensi, atau yang lebih bagus sekali dengan restitusi seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Ketut. Inilah harapannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tidak merasa gagal hidupnya. Mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosek dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2004. Mereka akan bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan pribadi yang lebih kuat. Bukan kembali dengan rasa bersalah yang tinggi, cenderung murung. Tidak seperti itu harapannya. Harapannya adalah mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Itulah harapan dari penerapan restitusi itu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan. Itu bukan cirinya ini. Namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Itu ciri yang berikutnya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada dasarnya. Kemudian berikutnya lagi, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ciri restitusi yang berikutnya, berfokus pada karakter bukan tindakan. Juga berfokus pada solusi. Membalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan pribadi yang lebih kuat lagi, bukan dengan perasaan yang merasa gagal hidupnya karena telah melakukan kesalahan. Jadi juga mereka bisa move on istilahnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita sekarang yaitu materinya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin saja anak didik kita melakukan tindakan yang tidak disiplin tersebut karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini misalnya makan, minum, gitu ya. Survival istilah dalam bahasa Inggris. Jadi di sini ada kebutuhan berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan dasar yaitu kebebasan dan freedom dan kebutuhan atas kesenangan. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia yang mendasari suatu tindakan manusia itu melakukan sesuatu. Jadi kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi. Nah, saya punya contoh kasus. Adit seorang anak SD selalu berlari kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tindakannya membuat guru Pak Bagus bingung dan seringkali dari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Adit. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi kebutuhan dasar apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh Adit? Kesenangan. Jadi dia ingin senangnya bermain-main.
Dan kasus berikutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dia ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, bukan karena dipaksa oleh gurunya. Dilihat jawabannya, ya benar sekali ya. Yang pertama adalah karena dia kebutuhan kesenangan, kemudian akan kebebasan. Nah, bagaimana fungsi ibu bapak di sekolah saat mengontrol kedisiplinan murid? Ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, seperti yang bapak ibu tadi sebutkan, kalau anak itu belajar dihukum saja. Terus ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang seperti apa? Seperti tadi yang seperti Pak Dok, kita posisikan diri sebagai dalam misalkan dengan restitusi, itu kita akan berperan sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, nah patuhi aturan secara yang sudah ada, awas kalau tidak melakukan, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kelakuanmu. Nah, jadi anak itu akan merasa bersalah. Berapa kali bapak ibu memberitahu, kamu terus saja melakukannya, ya anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo buatlah demi bapak ya. Ayo ingat, tindakan yang kamu lakukan itu tidak benar. Tolonglah bapak, jangan melakukan itu lagi. Jadi nada kita menganggap kita sebagai temannya dia, kita tidak nadanya tinggi, gitu ya. Kalau yang sebagai pemantau adalah mengingatkan dia, mengingatkan peraturannya apa. Jadi ada konsekuensi yang harus dia terima. Terus apa yang telah kamu lakukan? Mungkin itu pertanyaan yang bisa sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, sebagai posisi kontrol manager, mentor ya, kita sebagai mentor, apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Jadi kita ajak anak didik kita untuk menyadari sesuatu yang dilakukan itu menyalahi keyakinan dia sudah dibuat. Terus dia inginnya seperti apa atas berdasarkan keyakinan yang sudah dilakukan. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mungkin kata-kata itu yang bisa bapak ibu berikan atau tanyakan kepada anak didik saat menemukan anak didik yang melanggar. Inilah posisi kita sebagai kontrol. Nah, barang tentu dalam posisi kontrol ini sebagai manajer, kita harus memahami dulu yang posisi sebagai teman, sebagai pemantau, baru kita bisa menerapkannya sebagai manajer. Atau mungkin bisa berbalik, sudah di posisi manajer, kadang-kadang diperlukan juga kita dalam posisi sebagai teman, sebagai pemantau. Itu bisa dikombinasikan strategi itu. Nah, contoh kasusnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kita berposisi sebagai membuat rasa bersalah. Betul sekali Ibu Yuda. Kita membuat rasa bersalah. Nah, keyakinan kelas, kita membuatkan keyakinan kelas apa yang mereka yakini. Memakai helm, keyakinannya adalah niat kita selamat. Memakai masker agar kita terhindar dari virus. Orang akan lebih tergerak dengan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mereka akan melakukan sesuatu apa yang mereka yakini itu benar, itu baru. Kalau sudah mereka yakini itu benar tanpa disuruh-suruh pun pasti akan melakukannya. Keyakinan kelas, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut?
Apa tujuan utamanya dan menjadikan tindakan tertarik menarik bagi mereka untuk melakukannya, atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan atau peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat secara bersama Bapak Ibu guru dan anak didiknya, bukan dibuat oleh gurunya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih universal ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu ciri-cirinya keyakinan kelas. Bagaimana langkah dalam menyusun keyakinan kelas? Guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang mereka inginkan. Guru mempersilahkan murid-murid untuk mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang disepakati bersama di kelasnya. Kemudian catatlah masukan-masukan murid tersebut tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar dan bisa murid lihat setiap harinya ditempelkan di depan kelas. Kemudian susunlah masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Bukan kata jangan datang terlambat ke sekolah. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Jadi mereka sendiri yang sudah punya motivasi dalam dirinya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masalah tersebut pertanyaannya berupa peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung dalam mereka bertindak. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3 sampai 7 saja, biar mereka mudah mengingatnya. Bila mana terlalu banyak, maka kelas akan kesulitan mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6 SD Negeri Nataru. Yang pertama, selalu berpikir positif. Ini Bu Ida. Selalu menghargai orang lain dan barang miliknya. Jadi orang lain itu dihargai saat dia misalnya di kelas berbicara, orang lain bisa menghargainya. Menghargai barang miliknya maksudnya adalah buku misalnya, bisa jangan dicoret-coret temannya punya buku, kemudian bensin yang dipinjam dikembalikan, berarti menghargai barang miliknya. Kemudian tertib saat belajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungannya. Itu berdasarkan perhatian kelas yang berikutnya bisa dibuat contohnya. Kemudian menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Yang terakhir, contoh keyakinan kelas yang saya buat, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Mereka dibiasakan untuk membuat dekorasi menarik dari hasil karya mereka, misalnya pembelajaran seni budaya, apa yang mereka sudah kerjakan dipajang di kelasnya untuk hiasan biar sekolahnya atau kelasnya menjadi menarik, tidak bosan. Jadi anak didik itu dia ajak untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, seolah mereka bukan belajar, tapi mereka berada di rumahnya, berada di lingkungan yang tempat bermain sambil belajar. Mereka bermain dapat ilmu. Itu harapannya kelas kita ke depannya nanti. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan ada perbedaan. Nah, kalau keyakinan kelas, nah ada tanggung jawab. Kalau peraturan selalu kembali kan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya kita
bertanggung jawab itu menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Berarti keyakinan kelas kan menghormati orang lain dan barang miliknya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, menghormati orang lain. Artinya teman lain berkomitmen datang lebih pagi, kenapa kita tidak? Kalau kita menghargai teman, berarti kita juga harus mengikutinya. Bukan karena peraturan datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kalau tidak dihukum. Itu peraturan. Kita sebagai pendidik juga seperti itu. Teman kita datang lebih pagi, kita datang, pasti kita juga terketuk hati kita. Hati kita malu kepada teman kita. Bersama pendidik, kenapa dia bisa datang lebih pagi? Bahkan dia datang lebih pagi, rumahnya lebih jauh, kita yang lebih dekat rumahnya, kenapa kita datang terlambat? Nah, inilah ada menghormati orang lain dan kita punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu contoh peraturan. Kemudian keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, kita bagaimana menghargai kesehatan kita. Kita ajak kita bagaimana anak didik itu ingat dengan kesehatannya. Kalau dia tidak tertanam dalam dirinya untuk hidup sehat, maka dia tidak akan melakukan kekerasan, tidak melakukan minum-minuman keras, tidak memakai narkoba. Karena mereka yakin itu bertentangan dengan asas kesehatan. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada segitiga restitusi. Nah, ini untuk penanganan kasusnya, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Contoh dalam validasi tindakan yang salah, kata-kata yang bisa kita pakai adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi Pak sudah bilang, mungkin anak itu punya alasan. Nah, inilah kita tanyakan, apa alasannya? Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kata-kata yang kita bisa pakai. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, kita bisa menyampaikan kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tentu kamu masih ingat, atau kata yang lain bisa, tentu kamu masih ingat apa yang kelas kita kan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin meyakini tindakan yang seperti apa yang kamu lakukan? Inilah segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini yang dipakai dalam menangani kasus anak yang melanggar keyakinan kelasnya. Nah, pengalaman dalam pembelajaran saat menerapkan budaya positif membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi tempelkan apa yang mereka sudah yakini. Ini strategi dalam membuat keyakinan kelas. Diajak mereka curah pendapat sekolah impian atau kelas impian yang mereka inginkan, kemudian ditempelkan. Nanti kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa pendapat anak-anak yang kita suruh untuk mencurahkan pendapatnya, kita rangkum. Apa keluh kesah anak didik kita? Apa harapan mereka yang diharapkan suasana ini menjadi nyaman di kelasnya? Nah, membuat keyakinan kelas dengan cara, nah itu tadi sudah cara-caranya. Di sini saya punya dokumentasi cara membuat keyakinan kelas. Nah, didik menuliskan apa yang diskusi dulu, diskusi kemudian apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu idamkan suasana kelasnya. Kemudian mereka menuliskannya dalam kertas plano.
kemudian ditempelkan di papan tulis atau di papan yang ibu sediakan. Kemudian nanti kita akan merangkumnya. Nah, ini contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya. Oke, ini salah satu contoh saja. Kamu tahu nggak apa istilah apa? Ambil ya, ambil yang identitasnya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan alasan anak didik kita kenapa dia dipanggil ke sekolah, dipanggil ke ruang guru, dipanggil ke meja guru, gitu ya. Terus ditanyakan apa alasannya. Jika mereka mengatakan, nah kita bawa roti, kenapa lo tidak bawa roti? Nggak ada alasan ya. Robinya nggak ada alasan. Nah, dan begitu seterusnya. Ini contoh video penerapannya. Ini pada penanganan klinis cair yang datang terlambat. Nah, jadi kita sudah sampai kepada akhir dari kegiatan kita hari ini. Kita sudah mempelajari tentang atau sharing pendapat apa yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran di CBP. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya tergerak dulu. Setelah tergerak, harapan saya bergerak artinya melakukannya. Dan kalau sudah bergerak dan harapannya nanti menggerakkan, bisa menggerakkan orang lain, bukan hanya anak didik, tapi teman-teman di sekolah, Bapak Ibu guru yang lain, dan juga nanti anak Bapak Ibu guru di rumah. Kemudian yang paling luas lagi adalah masyarakat, kita bisa digerakkan. Itu harapan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Adapun yang kita buat ini adalah tujuannya adalah diperbuat seorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Itu kutipan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi seperti apa harapan dari Bapak pendidikan kita. Oke, sekian dari saya. Demikian pemaparan tentang diseminasi disiplin positif kita di sekolah ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nama saya Niputu Dian Ari Ratnayani. Saya salah satu guru di SD Negeri 6 Taro yang mengajar di kelas 1. Saya sangat senang sekali dapat mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, karena bisa mengajarkan saya untuk bagaimana cara mendidik siswa supaya menjadi lebih positif di dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ninyoman Triastuti, wali kelas 2 SDN Negeri 6 Taro. Saya sangat senang mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya banyak belajar cara mendisiplinkan siswa di sekolah. Sekian dan terima kasih.